keliling Kalimantan Barat, tak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke Kabupaten Sambas. Daerah yang terletak di dekat perbatasan dengan Malaysia ini memiliki kekayaan kuliner tradisional yang khas. Makanan paling terkenal dari Sambas adalah olahan bubur pedas. Bubur pedas ini didominasi oleh sayuran daripada oleh beras. Jauh berbeda dengan bubur yang kita kenal selama ini. Dahulu kala, banyaknya sayuran yang digunakan bisa mencapai 41 jenis. Kini menyesuaikan dengan selera masyarakatnya. Sekarang ini, sayuran yang banyak dipakai adalah kacang panjang. Kacang ini harus dipotong-potong kecil dahulu. Barulah kemudian daun pakis, yang mana ini sebenarnya adalah jenis tanaman paku-pakuan. Toge juga harus dibersihkan dahulu. Namun yang wajib ada dalam membuat bubur pedas adalah daun kesum, sejenis sayuran yang memiliki rasa dengan bau yang khas. Sayuran yang lain boleh berubah jenisnya, akan tetapi daun kesum ini wajib ada. Daun kesum harus dirajang hingga halus, sehingga rasa dan bau khasnya keluar. Bubur pedas memang didominasi oleh bahan tambahan yang beragam. Misalnya saja ubi jalar yang dipotong kecil, dan atau bisa juga ditambahkan biji jagung muda dalam jumlah banyak. Uniknya, meski menyandang kata pedas, tidak ada cabai sama sekali yang dipersiapkan dalam membuat olahan ini. Sebab nama bubur pedas tidak mengacu pada pedasnya cabai, melainkan hanya sebagai nama olahan saja. Yang pasti, olahan khas ini menggunakan beragam jenis sayuran. Bubur pedas muncul sejak zaman Kesultanan Sambas. Waktu itu, Sambas dilanda paceklik dan rakyat kelaparan. Sultan atau raja yang bertahta mencari cara agar rakyatnya tidak kelaparan. Terciptalah bubur pedas ini, yaitu sejenis bubur yang menggunakan sedikit sekali beras, akan tetapi menggunakan banyak sekali sayur mayur. Dengan cara ini, meski sumber karbohidrat terbatas, rakyat Sambas tetap tidak kelaparan. Untuk membuat bubur pedas untuk porsi puluhan orang, beras yang disangrai hanya sedikit, kira-kira hanya 1 kilogram saja. Beras harus disangrai hingga menguning kehitaman. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. Untuk 1 kilogram beras, setidaknya diperlukan waktu 1 hingga 2 jam. Saat beras sudah mulai menguning, kita dapat menambahkan parutan kelapa dan sedikit merica. Ini adalah proses pemberian bumbu paling awal pada pembuatan bubur pedas, sehingga saat diproses lebih lanjut, beras menjadi lebih kaya rasa. Tradisi warisan leluhur dalam mengolah bubur pedas masih dijaga hingga sekarang. Salah satunya dalam menghaluskan beras sangrai ini. Saat masih panas, beras yang telah disangrai kemudian digilas dengan gilasan batu hitam. Hasilnya adalah butiran kasar tepung beras berwarna kecoklatan. Sekilas jika diamati, beras yang telah digilas ini mirip butiran halus gula merah. Bumbu yang digunakan antara lain lengkuas, serai yang dipotong kecil, dan beragam jenis bumbu lainnya. Yang pasti, semua bumbu ini harus ditumbuk terlebih dahulu hingga halus. Tak lupa, kita harus menambahkan terasi atau belacan dan juga sedikit garam, sehingga diharapkan bumbu olahan khas ini semakin kaya akan rasa.
Semua bumbu kemudian ditumis hingga matang. Saat bumbu telah matang, dapat ditambahkan rajangan daun kesum. Bumbu ditumis hingga daun kesum mulai layu dan mengeluarkan bau harum yang khas. Sebagai bahan yang paling keras, butiran kasar beras sangrai harus dimasak lebih awal. Barulah kemudian akan ditambahkan bumbu yang terbuat dari campuran rempah. Sayur-mayur akan ditambahkan secara bertahap, menyesuaikan dengan cepat atau lambatnya jenis sayuran tersebut matang. Semua bahan tambahan lain ini kemudian diaduk terus secara perlahan hingga bubur pedas matang. Saat mengolah bubur pedas, biasanya juga akan dibuat minuman laksamana mengamuk, jenis minuman yang terbuat dari campuran santan dan mangga kueni. Alkisah, dahulu kala ada seorang pangeran bernama Laksamana. Pangeran ini sedang beristirahat di sebuah desa kecil, usai melewati pertempuran yang kacau. Warga yang ditumpangi pangeran Laksamana kemudian membuat olahan kueni ini untuk sang pangeran. Begitulah kemudian nama olahan khas Sambas ini kemudian diberi nama Laksamana mengamuk. Awal mulanya, bubur pedas dibuat sebagai solusi paceklik yang melanda daerah Sambas. Kini, tradisi membuat bubur pedas dapat dilakukan setiap hari oleh kalangan masyarakat. Bubur pedas bukan hanya menjadi ikon kuliner semata, tetapi ikut menjadi sarana silaturahmi antar masyarakat.